Pada video sebelumnya, sudah kita bahas mengenai bagaimana masa hidup dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan bagaimana peran beliau dalam mempertahankan kemerdekaan, serta sumbangsih dari pemikiran beliau terhadap konsep pendidikan di Indonesia. Jadi menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tujuan utama dari ilmu pengetahuan itu adalah bagaimana kita mengamalkannya. Hal ini dimaksudkan agar ilmu yang dimiliki menghasilkan manfaat sebagai bekal untuk kehidupan akhirat kita kelak. Urgensitas pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari paling tidak terdapat dua kualifikasi. Yang pertama yaitu tentang arti pendidikan adalah untuk mempertahankan predikat makhluk paling mulia yang dilekatkan kepada manusia itu. Yang kedua yaitu adalah urgensi pendidikan terletak pada bagaimana menciptakan masyarakat yang berbudaya dan beretika. Rumusan ini tampak pada uraian dari tentang tujuan pembelajaran ilmu itu, yaitu semata-mata untuk mengamalkannya. Pandangan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini fokus pada pemanfaatan dari pendidikan terhadap masyarakat. Pendidikan ini menurut beliau lebih kepada bagaimana pengamalannya, bukan hanya semata-mata tentang teori. Beliau juga menitik beratkan kepada dua hal, yaitu etika dan akhlak. Kalau kita bedah, hal ini sebenarnya menjadi akar dari pendidikan karakter yang dicanangkan pemerintah pada belakangan ini. Pendidikan itu sebelumnya hanya berfokus pada bagaimana pengetahuan siswa tersebut secara kognitif, yaitu siswa mampu menjawab soal dan sebagainya, dan menomorduakan sikap. Padahal, inti pendidikan bukan hanya tentang bagaimana siswa memahami materi yang diberikan oleh guru, tapi lebih bagaimana memanusiakan siswa itu, dalam artian membentuk mental dan sikap mereka. Kalau kita cermati, pandangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini mengenai urgensi pendidikan sangat relevan diterapkan pada sistem pendidikan di era digital ini. Karena untuk membentengi siswa dari gempuran modernisasi. Jangan sampai kita kehilangan sisi dari kemanusiaan kita. Jadi jika dicermati, kedua urgensitas pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar, yaitu nomor 20 tahun 2003 tentang Sidisnas, yang berbunyi sebagai berikut. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, kemudian kita bahas mengenai makna dari belajar menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Makna belajar menurut beliau tidak lain adalah mengembangkan semua potensi, baik jasmani maupun rohani, untuk mempelajari, menghayati, menguasai, dan mengamalkannya untuk kemanfaatan dunia dan agama. Apakah makna belajar ini masih relevan? Menurut saya, iya. Belajar itu bertujuan untuk mengembangkan potensi kita sebagai manusia. Tentunya potensi siswa itu kan berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamakan siswa yang satu dengan yang lainnya. Belajar tentu bisa dimaknai untuk menggali potensi siswa yang berbeda-beda ini agar dapat dimaksimalkan. Sebenarnya banyak guru yang frustasi dengan terdapat siswa tidak pandai di bidang tertentu. Padahal menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, semua orang itu memiliki potensinya masing-masing. Sekarang menjadi tugas kita lah untuk menentukan dan menemukan potensi dan bakat siswa tersebut dan mengembangkannya semaksimal mungkin. Beliau sangat menekankan pada akhlak dan moral terhadap siswa. Jika dikaitkan dengan pendidikan sekarang, pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini berhubungan erat dengan aspek afektif siswa. Pada dasarnya pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengenai tujuan dan dasar pendidikan yang digunakan adalah sangat tepat. Bahkan sangat sesuai terwujud suatu sistem pendidikan yang komprehensif, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Namun pola kepemimpinan dalam pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini cenderung mengarah kepada pola kepemimpinan yang karismatik, di mana pengaruh sang pemimpin
lebih ditekankan pada garis keturunan. Pola kepemimpinan yang seperti ini bisa dikatakan suatu pola kepemimpinan yang tidak demokratis. Jadi bisa dikatakan pola kepemimpinan ini agak kurang cocok diterapkan pada pola kepemimpinan sekarang. Sementara dalam pola pengajaran Kiai Haji Hasyim Asy'ari lebih cenderung menempatkan guru sebagai subjek yang harus mentransfer ilmu. Jika kita kaitkan pada era sekarang, hal ini tidak terlalu efektif apabila kita terapkan, karena menyebabkan siswa akan cenderung pasif dan kurang bisa mengembangkan pengetahuannya, karena mereka cenderung hanya mengandalkan ilmu yang diberikan oleh guru. Pola pengajaran yang diterapkan ini masih pola lama, di mana peran utama oleh guru sebagai pemberi ilmu dan siswa harus taat penuh kepada sang guru. Di sini tidak terjadi pembelajaran yang demokratis, karena guru dianggap paling benar. Hal ini tentunya dikarenakan pada zamannya beliau dan latar belakang pendidikan pesantren dan kondisi kita masih pada zaman penjajahan saat itu. Hal ini tidak dapat kita terapkan pada kondisi saat ini karena ada perbedaan kondisi masyarakat dan kemajuan ilmu psikologis dan ilmu pendidikan. Saat ini kita lebih cocok mengembangkan pembelajaran yang demokratis. Terjadi diskusi antara siswa dan guru maupun antara siswa serta guru bukan hanya berperan sebagai sumber dari ilmu, namun lebih pada peran guru sebagai fasilitator bagi siswa untuk belajar. Nah, bagaimana menurut kalian? Menurut kalian apa yang harus kita benahi dari sistem pendidikan nasional kita? Apa yang menjadi kekurangan dari sistem pendidikan yang kita terapkan saat ini? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.